Halo, ketemu lagi dengan channel Box Belajar. Kali ini kita akan sharing sebagai seorang pengguna R3 yang awam dan pemula. Mungkin pengalaman ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa yang melihat channel ini, supaya nanti ketika menentukan harus mengganti part-part pada mobilnya tidak salah dalam mendeteksi. Sekedar sharing pengalaman pribadi terkait menghilangkan bunyi geluduk-geluduk yang terjadi dalam mobil R3 Out ya. Kebetulan R3 saya keluaran tahun 2015. Oke, yang pertama saudara, bunyi geluduk-geluduk jika itu dimungkinkan shock breakernya mati. Tanda-tandanya adalah jika Anda belok seperti ini, belok sedikit ini, itu gaya bantingannya keras ya, jadi tidak ada penahannya sehingga mobil akan terasa limbung. Kemudian ketika Anda belok letter L, itu ada suara krek 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 gitu ya. Jadi itu dimungkinkan shock breaker Anda yang depan itu sudah mati. Di suara geluduk-geluduknya akibat shock breaker yang mati. Jadi tanda-tandanya limbung, dan ketika belok letter L ada suara krek-krek di sekitaran dashboard atau bawah dashboard mobil Anda. Kemudian yang kedua, jika ada bunyi yang menggelitik duk-duk-duk gitu ya, kayak besi beradu, tapi hanya ketika melewati sambungan beton seperti ini atau lewat jalan batako yang tidak rata atau lewat polisi tidur, kemungkinan seperti yang saya alami itu adalah link stabilisernya yang bermasalah. Jadi supaya sobat tidak salah dalam menentukan, saya sharing pengalaman saya, mungkin bisa jadi masukan saudara dalam mengatasi masalah bunyi geluduk-geluduk yang tidak nyaman ketika Anda sebagai pengguna mobil R3. Selanjutnya, jika ada suara duk-duk tapi tidak begitu keras, tidak seperti besi beradu, ketika melewati sambungan beton atau jalan yang tidak rata, itu pengalaman saya adalah karet stabilisernya yang ada di tengah dua itu ya. Saya tidak bisa tunjukkan, cuma saya hanya sekedar sharing. Karet stabilisernya itu yang sudah kemakan usia. Penyebabnya adalah keras, dan karena lama menahan beban sehingga ada celah atau renggang, sehingga stabilisernya yang ada di tengah itu tidak dapat menahan bautnya, ini tidak dapat, apa istilahnya ya, tidak dapat mengunci besi stabilisernya itu di antara rak setirnya itu, sehingga ada bunyi sedikit tidak nyaman, duk-duk, ketika ada lewat sambungan atau jalan yang tidak rata. Kemudian bisa jadi suara geluduk-geluduk itu kalau ada suara gemelitik di bawah kaki-kaki Anda, di antara pedal gas, rem, dan kopling itu, apalagi kalau dibuat di jalan yang tidak rata, itu seperti bunyi besi yang bertatapan ya, itu kemungkinan rak setir Anda sudah waktunya ganti. Nah, rak setir ini tergantung pemakaian. Kalau sudah di atas 5 tahun, kemudian pemakaian Anda di medan-medan yang berat, ya kemungkinan rak setir Anda yang bermasalah. Kemudian selanjutnya, bunyi geluduk-geluduk itu
Sepengalaman saya kemarin juga saya sudah pernah gonta-ganti ya. Ada bunyi diperbaiki ini timbul bunyi lagi. Oh, berarti ini ada part lagi yang tidak tidak dalam kondisi yang bagus. Kebetulan saya setelah ganti kampas kopling karena pemakaian sudah hampir 8-9 tahun. Setelah ganti kok ada bunyi lagi. Setelah sudah ganti shockbreaker, karet stabilizer, kemudian link stabilizer, kok masih ada lagi bunyi. Namun bunyinya itu begitu mobil menyala, itu dashboardnya bergetar ya. Dashboardnya biasanya senyap setelah ganti kampas kopling, mataharinya itu dan satu set pokoknya, itu kok dashboardnya bergetar. Kemudian ketika pindah gigi juga ada kayak hentakan gitu ya, kayak mantul gitu. Nah ini kalau orang awam kan nggak tahu ini apa lagi, sudah diperbaiki kok masih ada getaran atau bunyi yang tidak nyaman ketika mengendarai mobil R3. Lihat dari postingan di grup-grup komunitas Suzuki R3 di Facebook dan lihat tampilan video YouTube, ternyata itu sepengalaman saya adalah engine mountingnya. Dan benar ketika saya masukkan bengkel, ketika Anda menyalakan mobil, apalagi AC menyala, motor fan-nya itu menyala, itu getar gitu ya di dashboardnya itu. Dan ketika giginya dimasukkan, persneling gigi kita pindah, itu ada kayak pantulan, kayak getar gitu, memantul gitu. Itu sepengalaman saya adalah engine mounting yang kena ya. Silakan Anda cek sendiri, bisa yang kena itu kanan saja, kiri saja, atau yang belakang bawah ya. Jadi silakan Anda cek. Kalau getarannya hebat berarti punya saya, ternyata yang kiri dan bawah itu sudah robek karetnya, jadi tidak bisa meredam mesin yang bergetar itu. Di engine mounting itu adalah peredam mesin ketika bergetar ya. Jadi itu tidak bisa meredam sehingga timbul getaran ketika blower menyala, AC menyala ya, motor fan menyala sehingga timbul getaran. Kemudian ketika pindah gigi juga menyebabkan gemeluduk ya. Nah, kebetulan yang kanan Anda bisa lihat itu ada celahnya. Jika celahnya itu lebar ya, kemungkinan engine mounting kanan Anda terkena. Untuk yang kiri dan bawah itu sedikit sulit ya. Jadi Anda ngeceknya mungkin harus mengeluarkan tenaga ekstra, copot aki kalau yang kiri, kemudian kalau yang belakang itu Anda harus masuk ke kolong mobil. Kemudian bunyi yang kurang nyaman berikutnya adalah ketika support shocknya itu sudah aus akibat tekanan karena R3 penggerak depan ya. Support shock depannya itu sudah aus. Jadi kalau istilah orang Jawa itu mendelep ya. Kayak lewat jalanan seperti ini ada sambungan beton atau jalannya tidak rata, ini ada bunyi duk 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 gitu ya. Nah itu berarti di support shocknya itu ada celah antara support shock dan bodi mobil, kan itu seharusnya kunci tidak ada celah. Kalau ada celahnya itu kalau lewat jalan yang tidak rata akan timbul duduk 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 gitu ya. Itu sangat terasa sekali dan itu membuat tidak nyaman ya. Solusinya gimana? Kalau Anda ingin mendadak ya, atau istilahnya gini, support shocknya tidak begitu renggang jaraknya, mungkin bisa diakali dengan cara ditambahi dengan karet ganjalan. Oke, ini saya perlihatkan
Jika support shock Anda itu, karet support shock Anda itu renggang, nah ini bisa Anda akali. Jika tidak terlalu lebar, Anda tambahi dengan karet ganjal yang bisa Anda beli di toko-toko online. Ini saya beli harganya murah. Untuk yang ukuran 0,5 cm, kebetulan punya saya tidak terlalu lebar jalannya, saya beli 0,5 cm. Ini hanya sekitar Rp10.000. Nanti mungkin akan saya cantumkan link pembelian di kolom deskripsi. Nah, ini kalau ada celah seperti itu sebelum diganjal, itu nanti dia bunyi duk 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 duk. Itu kalau lewat sambungan beton atau jalan yang tidak rata, itu akan mengakibatkan suara yang tidak enak didengar di telinga ketika Anda berada di dashboard mobil Anda. Ya. Nah, ini masalah seperti ini kalau kita sebagai orang awam yang baru pengguna mobil R3 itu bingung, ini kenapa kok ada seperti ini. Padahal ini tadi seperti yang saya jelaskan, ini karet stabilizer ganti, shock breaker ganti, support shock ganti. Ini saya ganti support shock ini hanya dalam waktu 1,5 tahun itu sudah kena lagi. Padahal saya berinya orisinil di bengkel resmi ya, beres. Itu kemudian untuk itu tadi bautnya itu juga saya ganti karena penutupnya itu tidak mampu menahan air ketika hujan. Jadi itu berkarat, sehingga saya ganti pakai bautnya motor Yamaha, baut as roda motor Yamaha, ukurannya 17 ya. Nanti kalau mau saya kasih di kolom deskripsi link pembeliannya. Nah, ini supaya tidak berkarat lagi, itu saya kasih gemuk atau grease ya, supaya nanti ketika dibuka tidak keras ya. Nih, untuk menahan dari hujan ya, air yang masuk itu, melihat di postingan di grup komunitas Suzuki R3 itu bisa juga kita pakai tutup support shocknya Suzuki Ignis, tapi harganya masih mahal ya menurut saya. Apalagi bagi saya yang kaum mendang-mending ini, saya cari lagi alternatif lain itu untuk menutup itu support shock yang atas itu, penahan support shocknya itu saya pilih menggunakan tutup paralon PVC, ukurannya itu 3 dim ya, 3 inch. Itu bisa beli di toko-toko bangunan ya. Nah, kemudian tekanan angin yang terpenting itu juga, kadang kalau angin Anda terlalu keras itu juga bisa menimbulkan suara yang tambah tidak nyaman. Jadi pastikan kira-kira antara 29 sampai 35 lah maksimal ya, supaya ini kalau ini renggang Anda tidak terlalu keras bunyinya ya. Agar tadi tidak berkarat lagi, ini perlu kita akali dengan cara kita tutup menggunakan tutup paralon PVC ukuran 3 dim. Nah, seperti ini saya lihatkan ya, merek Trillion 3 inch ini. Itu pun ini masih kurang lebar sedikit, jadi nanti kita akali. Nah, ini masih belum bisa masuk, nanti kita akali, kita bakar supaya lemas, nanti dengan mudah nanti kita tekan, kemudian ketika kering dia sudah meninggi. Karena kalau pakai tutup aslinya itu air pasti masuk dan nanti akan berkarat. Ketika dibuka sulitnya luar biasa ya. PVC ini murah harganya, nggak sampai 10.000 kalau di daerah saya. Oke, saya kira itu sharing dari saya. Jika ada pertanyaan silakan ngobrol di kolom komentar. Kalau berkenan mohon dukungannya dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih.